Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali dengan Papa Oji. Di pelajaran 3 kita akan membahas tentang aku anak soleh. Insya Allah kita akan membahasnya. Namun sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4 yang Bapak sayangi, di pelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang aku anak soleh. Aku anak soleh salah satunya cirinya adalah yang pertama adalah jujur. Mereka memiliki sifat jujur. Yang kedua yaitu memiliki sifat amanah. Yang ketiganya patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempatnya adalah menghargai teman atau menghormati teman. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, anak soleh itu harus memiliki sifat jujur. Jujur adalah salah satu perilaku akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur sendiri artinya lurus hati atau tidak berbohong. Ya. Lurus hati berkata apa adanya sesuai dengan hati nurani kita. Ya. Orang yang bersifat jujur berarti ia telah meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam kehidupannya Rasulullah tidak pernah berbohong kepada orang lain ataupun kepada para sahabatnya. Orang yang jujur akan selalu disenangi oleh orang lain. Hatinya menjadi tenang dan hidupnya akan selalu bahagia, dan insya Allah dia bakal masuk surga. Mau gak masuk surga? Ya, salah satu kita ingin masuk surga, itu kita harus memiliki sifat jujur. Yang keduanya adalah kita harus memiliki sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya. Modal dasar kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka kita tidak boleh mengecewakan orang lain atau tidak boleh mengecewakan teman kita. Ya. Kalau kita disuruh oleh orang lain atau oleh orang tua, kita harus bisa dipercaya, yaitu menyampaikannya kepada orang lain dengan tepat waktu. Ya. Kalau kita ingin memiliki sifat amanah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin sehingga kita disenangi oleh orang lain, hati kita pun jadi tenang, dan kehidupan kita nanti akan sukses sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ingat, orang tua memiliki atau menduduki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Ya. Harga mati atau wajib hukumnya kita menghormati orang tua, karena orang tualah yang bisa kita menjadi di sini menjadi dewasa, karena orang tualah kita menjadi besar dan bisa menggapai cita-cita. Orang tua yang berusaha menafkahi kita, orang tua yang berusaha melahirkan kita, orang tua juga yang mengantarkan kita menjadi orang yang hebat, yang memiliki pendidikan tinggi. Ya. Insya Allah dengan kita hormat kepada orang tua, berarti sama saja kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, kalau kita berbuat durhaka kepada orang tua, maka Allah pun akan membenci kita. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, sehingga tidak boleh
kita sebagai anaknya ya durhaka kepada orang tua. Sebaliknya juga ada orang tua yang kedua, yaitu guru. Gurulah yang membimbing kita, yang bisa mengantarkan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gurulah yang memberi ilmu kepada kita, gurulah yang mengajarkan akhlak mulia sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu guru pun yang mengajarkan muridnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, karena guru selalu membimbing kita, mengajar kita kepada kebaikan, sehingga kita melangkahkan kaki kita menuju masa depan yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Yang keempatnya adalah santun dengan orang lain ataupun juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah ya yang terakhir bagi kita di dalam pergaulan kita tidak boleh merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita ini tidak ada lain, tidak ada yang lebih hebat daripada kita sendiri. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita harus menghargai teman kita, tetap kita harus menghormati teman kita, pendapatnya harus kita hargai, pembicaraannya harus kita dengarkan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bergaul dengan teman-teman di sekolah ya. Kalaupun kalian masih kelas 4, kalian harus sudah bisa bagaimana caranya bergaul dengan teman ya. Insya Allah dengan kita bisa bergaul sopan santun kepada teman kita, insya Allah kita akan disenangi, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melaksanakan akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kita akan tercipta kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan di pelajaran 3 ini kalian bisa memahami bagaimana seharusnya kita menjadi anak yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga yaitu sopan santun, akhlak mulia kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Itu saja anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian bisa membaca kembali di bukunya ya, dilihat lebih lengkapnya, dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di buku itu ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.